Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMK 4 Banjar ya, jurusan TBSM ya. Perkenalkan, nama saya pribadi Irfan Firaas ya. Kebetulan saya mengampu produktif di sini. Ya. Sekarang saya mau sedikit berbagi pengalaman dan ilmu ya. Ini kalau mengacu ke KD, ini KD sistem pelumas ya, sistem pelumas pada sebuah sepeda motor ya. Garis besarnya sistem pelumas itu adalah untuk mengantisipasi kontak langsung antar komponen pada keseluruhan mesin ya. Jadi pada mesin itu di sini semuanya bergerak, semuanya bekerja, fungsinya sesuai cara kerjanya itu tidak lepas dari sistem pelumas. Itu garis besarnya. Kemudian sistem pelumas sendiri digunakan menggunakan oli ya. Yang sering kenal ini oli namanya ya. Oli sendiri itu beda-beda spesifikasinya, tergantung kebutuhan motor itu sendiri. Ada dari ini ya, matic, kemudian oli transmisi manual ya. Dengan jenis kedua motor tersebut ya, ini berbeda dengan spesifikasi olinya. Oke, saya akan sedikit menjelaskan kebutuhan apa sih yang cocok untuk oli matic, untuk oli manual ya, atau bahkan yang sport ya. Oke, pada oli di sini ya tertera semua ada standarisasi oli tersebut ya. Bisa dilihat. Oke. Ya. Di sini tertera ada kode-kode standarisasi oli secara internasional yang sudah diakui ya. Satu, itu ada yang namanya SIA atau Society Automotive Engine. Itu. Yang kedua yaitu AFI, yaitu American Petroleum Institute. Ketiga yaitu JASO ya, Japan Automobile Standard O-nya Organization ya. Nah, ketiga badan itu semuanya itu yang sudah dinobatkan sebagai standarisasi yang sah ya. Maka setiap oli yang resmi itu harus ada label yang ketiga tersebut, SIA, API, JASO, seperti itu. Untuk SIA sendiri di sana dia itu standarisasi untuk sebuah kekentalan sebuah oli. Ya. Ternyata di sebuah oli itu jenis kekentalannya berbeda-beda. Kalau kita lihat, kalau kita pegang pun berbeda-beda ya. Kemudian untuk standarisasi AFI ya, itu untuk sebuah kualitas oli seperti itu ya. Dan yang ketiga JASO. JASO itu spesifikasi untuk kebutuhan engine. Di sini ada yang namanya JASO MA ya. JASO MA. Dan yang kedua ini ada JASO MB ya. Jadi kedua oli ini itu peruntukannya berbeda. Kalau misalnya JASO MA itu diperuntukkan untuk pelumasan dan sirkulasinya untuk beban yang lebih berat, atau pelumasan yang untuk mensirkulasikan terhadap kupling ya. Jadi ini melumasi engine dan gigi kemudian kupling. Kalau yang MB ini khusus untuk engine saja, tidak bisa melumasi gigi rasio ataupun sebuah kupling yang sistemnya itu basah, karena ini AFI-nya itu berbeda ya dengan yang MA seperti itu. Nah, ini garis besar dari sebuah oli. Maka dari kedua oli tersebut kita bisa menyimpulkan ya, ketika kita
menservis motor atau mengganti oli, kita harus memilih sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kalau dilihat ya, dari sebuah oli itu ada standarisasinya lagi. Ya. SIE-nya di sini tertera 10W sampai 30. Nah, itu artinya oli ini maksimum pada kondisi dingin itu bisa dipakai di suhu minimal 20 derajat ke bawah. Ya, ulangi. Artinya 10W itu winter ya, atau kondisi dingin. Jadi kondisi dingin di bawah suhu 20 derajat. Itu kekentalannya seperti itu. 10 sampai 30. Dan 30-nya itu kondisi suhu normal ya. Itu untuk SIE. Kemudian untuk AVI-nya di sini tertera SL kodenya ya. Yang ini SL, dan yang ini SJ. Itu kode dari AVI atau standarisasi kekentalan oli pelumasan ketika suhu mesin bekerja ya. Semakin besar abjadnya, ini kan ada SL, ada SC. Semakin besar abjadnya itu kualitas olinya semakin baik. Seperti itu. Dan sementara dari JASO sendiri itu cuman membedakan dua. Ada JASO MA, ada JASO MB. Yang tadi saya sudah jelaskan, untuk MB sendiri itu untuk kebutuhan matic atau tidak melumasi sistem kupling dan gigi rasio. Kalau MA ini bisa keseluruhan ya. Kalau yang ini bisa keseluruhan. Jadi ini biasanya digunakan untuk motor manual sistem perpindahan giginya. Kalau yang MB ini biasa digunakan untuk sistem transmisi otomatis ya, atau otomatis seperti itu ya. Ini garis besar dari sebuah pelumas. Oke, saya akan sedikit mempraktekkan ya tentang kualitas oli pada sebuah sepeda motor ya. Pada servis ringan sendiri ya, pergantian oli itu banyak yang kurang paham, selalu mematok pada lamanya waktu pemakaian. Taruhlah ya, di kita itu rata-rata patokannya 1 bulan sekali ganti oli, 2 bulan sekali diganti karena motornya tidak dipakai, seperti itu. Oke, saya sedikit akan membahas ya, apa sih kebutuhan atau apa sih efeknya ketika pergantian oli tidak sesuai dengan waktu, dengan pemakaian. Nanti saya jelaskan. Kesatu ya, pengecekan oli itu bisa dicek yaitu dengan cara pengecekan oli itu bisa dicek ya dengan 2 cara. Yang pertama kualitas oli itu sendiri. Yang pertama kualitas oli itu sendiri. Yang kedua kuantitas atau volume oli pada sebuah mesin. Kebetulan di sini tipe matic ya, yaitu volume olinya 800 mili. Berarti pada mesin ini kuantitas olinya itu harus 800 mili. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Loh, kok kenapa bisa lebih? Nanti saya jelaskan ya. Dan yang kedua yaitu kualitas. Seperti apa kualitas yang baik yang masih layak pakai? Kualitas oli yang baik itu bisa kita cek ya menggunakan alat indera kita, yaitu kita pegang ya. Ya. Nah, ketika kita pegang ya. Nah, gini. Ini kekentalannya itu beda ya. Lebih encer. Ini cara pengetesan kualitas oli. Yang kedua, dengan penglihatan. Nah, ketika kita masukkan, ini kan ada pengecekan
volumetrik ya. Nih. Ketika kita lihat olinya ini di sini ya, ada garis tertentu di sini melambangkan ini maksimal, berarti ini masih baik. Ya. Untuk mengecek kualitas itu dengan cara tangan ini ya. Ya, gitu. Kalau kita pegang itu rasanya masih licin. Itu pengecekan yang pertama. Dan yang kedua itu penglihatan. Ya, penglihatan kalau kita lihat olinya itu masih baik, itu warnanya biasanya itu coklatnya coklat bening ya. Warna oli biasanya pada setiap motor itu berbeda-beda. Bisa putih coklat susu, kemudian bisa bening ke kuning-kuningan ya, seperti masih baru. Dan yang ketiga itu warnanya hitam pekat gosong. Itu untuk mendeteksi kualitas oli. Untuk kuantitas ya, cukup kita masukkan, kondisikan mesin off ya, nggak boleh on, mesinnya posisi off. Kemudian kita lihat di sini garisnya di atas. Ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini mengidentifikasikan, ini menjelaskan bahwa motor tersebut ini masih normal. Ini masih normal ya, di sini masih normal. Ya, oke. Nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, dari pengecekan tersebut ya, dari kualitas sendiri itu banyak penyebabnya. Ya, contoh satu, kualitas oli itu warnanya berubah atau menjadi coklat susu ya. Nah, kalau misalnya ketika kita cek, ketika kita lihat warnanya coklat susu, berarti oli tersebut tercampur dengan air. Apalagi sekarang musim hujan, sering motor kita itu kebanjiran. Nah, kita itu harus dicek dulu, walaupun motor kita nggak dipakai, dicek olinya. Kalau misalnya olinya coklat susu, oh berarti oli tersebut, oli pada motor ini, oli pada engine ini tercampur dengan air. Entah itu air dari kebanjiran, entah itu air dari radiator atau kebocoran dari radiator. Itu contoh pengecekan kualitas oli dengan warna coklat susu. Dan yang kedua, ketika warnanya hitam pekat. Nah, ketika warnanya berubah menjadi hitam pekat, itu kemungkinan kinerja oli itu maksimum dengan beban, mungkin dengan beban berat, mungkin juga dengan jarak yang terlalu jauh. Karena pada dasarnya oli tersebut itu tidak bisa dipatok dengan jarak, tidak bisa dipatok dengan waktu. Ya. Karena untuk mengecek kualitas oli yang baik itu ya dicek langsung, dipegang, dilihat seperti apa, sesuai enggak dengan standarnya. Jadi patokannya bukan umur pemakaian, wah ini motor nggak pernah dipakai, olinya masih bagus, itu juga salah. Karena terlalu lama juga nanti yang ada malah mengendap, seperti itu. Atau, wah ini motornya juga baru kemarin ganti oli, tapi dipakainya dari Surabaya ke Merauke PP 2 malam, baru kemarin. Itu kan kalau kita berpikir, kalau kita melihat waktu itu kan baru kemarin. Tapi kan kalau melihat jarak dan muatan itu sudah melampaui batas. Itu untuk mengecek kualitas oli. Kemudian kuantitas ya. Oli itu bisa berkurang, bisa juga bertambah. Ya. Untuk kuantitas yang berkurang yang seperti apa? Itu biasanya ada kebocoran pada engine. Ya. Entah itu memang engine-nya sudah tua, sudah ada yang aus, mungkin ngebul gara-garanya, ya itu mengakibatkan kuantitas oli yang berkurang. Ya. Dan yang kedua, kuantitas bertambah. Loh, kok bisa? Kuantitasnya bertambah? Bisa aja. Karena apa? Karena ada kebocoran pada mesin. Terutama pada motor yang sekarang itu rata-rata menggunakan sistem pendingin air cooler. Ya, bisa saja dari radiatornya bocor, sehingga merembes ke ruangan crankcase
dan kuantitas oli bertambah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, oli ini sebetulnya sederhana ya. Banyak yang menyepelekan, tapi terkadang fatal. Fatalnya gimana? Akibatnya apa? Dari kualitas oli yang jelek, ya mesin tidak akan awet. Mesin tidak akan normal digunakannya ya. Walaupun motornya masih baru, walaupun baru diservis, walaupun baru diganti, tapi kalau pemakaiannya nggak normal, itu pasti akan merubah ke sistem engine. Seperti itu. Oke, sekian dari kami. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya, khususnya untuk murid-murid saya, umumnya untuk semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.